nggak nyaman di daerah pinggang dan juga leher, dan biasanya sarafnya kejepit sampai harus ada disuruh operasi gitu. Sebenarnya nggak perlu ya dok ya operasi ya dok ya? Begini ya, jadi saya terangkan fisiologi dan anatomi tulang belakang. Ya. Tulang belakang itu terdiri dari beberapa ruas, ya. Ini ruas tulang belakang yang disebut body atau korpus ya. Nah, di antara body atau korpus ini bisa bergerak, kita bisa melengkung ke depan, ke samping, ke belakang dan sebagainya, itu karena adanya masing-masing body ini dihubungkan dengan disk ya, atau lempengan gitu, tulang rawan gitu ya. Nah, di samping itu di belakang sini ada persendian tulang belakang, ini persendian tulang belakang ya. Persendian tulang belakang ini yang menyebabkan ini bergerak. Di persendian tulang belakang sini ada kapsul ya. Kapsul, sehingga kapsul ini yang melindungi supaya jangan lepas dia. Di samping itu ada penguat ligamen namanya, di depan, di belakang, di sini, di samping dan sebagainya, itu ligamen. Nah, kenapa terjadi mulai nyeri ya? Nyeri itu akan terjadi karena peregangan dari kapsul ini, persendian ini ya, melewati ambang batasnya, elastisnya, sehingga terjadi mikrotrauma pada kapsul-kapsulnya ini ya. Kapsul yang mula-mula akan terjadi mikrotrauma dulu. Mikrotrauma itu tidak terlihat oleh MRI maupun oleh ronsen biasa. Jadi nanti penyembuhannya akan terjadi perkapuran di daerah situ. Nah, perkapuran itu tajam ya, dia akan merangsang saraf-saraf yang namanya medial branch ya, atau ramus dorsalis. Medial branch atau ramus, di sini ada saraf-sarafnya. Nah, begitu saraf-saraf itu dirangsang waktu kita bergerak, nah, karena adanya perkapuran yang tajam tadi, maka saraf itu akan menyalurkan ke otot di sini, otot di sini, tulang belakang di sini ada ototnya, maka dia akan kejang, otot itu akan kejang, akan kejang menekan dua body ini ke sini, sehingga disknya atau lempengan itu akan melejit pecah ke belakang, menekan saraf, atau bahkan kadang-kadang sumsum tulangnya akan tertekan. Kalau sumsum tulangnya tertekan, itu kalau dibiarkan lama-lama pasien bisa lumpuh kalau sampai artinya didiamkan terus-menerus ya. Kalau menekan sarafnya pun akan nyeri dan akan ada kelumpuhan parsial ya, sebagian ya. Nah, sekarang kalau didiamkan terus, yang namanya saraf kejepit itu adalah sebetulnya saraf kejepit itu tidak nyeri ya. Saraf kejepit tidak selalu menimbulkan sakit. Kalau toh saraf itu terjepit, gejalanya akan terjadi kelemahan otot ataupun jadi baal. Kembali kalau nyeri itu adalah sebetulnya tadi saya sudah ceritakan dari Facet syndrome. Facet itu adalah persendian ya, yang terjadi mikrotrauma. Mikrotrauma itu adalah robekan-robekan kecil yang pada kapsul tadi ya. Jadi nggak kelihatan robek dia. Penyembuhannya terjadi perkapuran. Nah, itulah yang menimbulkan sakit. Jadi itulah yang kita obati di situ ya. Jadi tidak selalu kita melihat ada gambaran HMP yang orang awam bilang saraf kejepit itu harus selalu dioperasi. Selama dia tidak sakit. Dan dengan operasi itu juga cukup besar kegagalannya, menurut literatur cukup besar, yang dinamakan failback surgery. Ya, dimanapun, di Amerika, di Indonesia atau dimanapun ada failback surgery. Tapi kalau dengan failback surgery itu si pasien itu udah dioperasi, berarti kan badannya udah istilahnya ototnya dibelah dan sebagainya. Sedangkan kalau dengan radiofrekuensi itu tidak membelah-belah atau apa, hanya ditusuk pakai jarum kecil saja yang tidak menimbulkan efek apa-apa. Walaupun pasien itu ada diabetes, walaupun pasien itu ada sakit jantung maupun apa, tidak perlu khawatir ya. Dan keberhasilannya lebih bagus ya dibandingkan dari bedah tadi ya. Menurut saya demikian ya. Ya.
Dan tadi itu si radiofrekuensi itu juga hasilnya juga permanen ya dok ya. Dia merilekskan cara kerjanya seperti apa. Tadi ditanyakan juga mengenai skoliosis. Skoliosis itu ada bawaan, ada skoliosis yang didapat. Kalau yang bawaan memang sudah itu kadang-kadang tidak timbul nyeri, tapi kalau skoliosis yang didapat itu biasanya karena ada trauma, terus ototnya kejang, tidak diobati, maka menarik daripada bagian kiri atau sebagian kanan daripada tulang belakang, akan terjadi pembengkokan tulang karena tarikan otot tersebut. Ya, nah skoliosis itu bisa diobati kalau dengan radiofrekuensi tadi untuk menghilangkan nyerinya, sehingga nyerinya itu walaupun ada skoliosis tidak nyeri lagi. Tapi kalau skoliosis bawaan atau apa yang demikian hebat, itu kadang-kadang kalau perlu operasi untuk estetika, di samping untuk menghilangkan nyerinya, untuk estetika biar jangan kelihatan bengkok di tulangnya. Nah, saya kira demikian. Cukup terang? Jelas dok. Oke, terima kasih.